Pak, berbicara tentang penanggulangan COVID-19 yang ada di wilayah Kebun Jeruk, Bapak sebagai Kapolsek, langkah yang sudah dilakukan apa aja, Pak? Ya, jadi kita mulai dari Lebaran, ya, dari bulan puasa. Jadi pada saat itu kan ada peraturan larangan untuk mudik, ya. Nah, kemudian pada saat itu kita mengimbau kepada warga kita supaya tidak melaksanakan mudik Lebaran, ya. Kemudian rumah-rumah yang mudik pada saat itu kita cek di tiap-tiap RT, apabila mereka mudik ya kita tempelin stiker-stiker di rumah itu. Kemudian setelah mereka kembali kita swab, waktu itu ada swab gratis, kita tempatnya di relasi, ya. Sampai kita perkirakan semua warga kita yang mudik sudah kembali, baru kita stop untuk melakukan swab. Kemudian setelah kita ketahui mereka yang kembali mudik itu positif, mereka isolasi mandiri, ya kita melakukan tracing, kemudian kita melakukan treatment dengan cara memberikan vitamin dan memberikan empon-empon kepada warga kita yang isolasi mandiri. Selamat sore rekan-rekan. Sore. Baik. Sore ini kita melaksanakan operasi kemanusiaan. Kita yang pertama akan mendatangi. Kita akan mendatangi warga kita yang kita swab kemarin, ya, yang setelah mereka mudik, yang positif, lanjut mereka isolasi mandiri sekarang. Kita mau cek, mau datangi. Nanti kalau yang masih positif, kita berikan vitamin, kita berikan pon-pon, ya. Ini kegiatan ini selama 1 minggu. Ya. Jadi ini operasi kemanusiaan yang tugas dunia. Sana sih jelas pasti senang kasih support, ada support dari aparat, pemerintahan, tempat untuk keluarga yang dampak ini, apalagi kena sakit. Ya setidaknya ini bisa jadi support buat keluarga lah, semangat. Kemudian setelah itu, karena waktu itu angka COVID masih naik terus, sebagai langkah kontingensi untuk mikro apabila terjadi lonjakan, kita waktu itu mempersiapkan satgas dan melantik satgas atau relawan yang mana kita ambil dari para tokoh masyarakat, ormas yang ada di masing-masing kelurahan, 10 orang per kelurahan, untuk membantu kita apabila terjadi lonjakan COVID di wilayah Kebun Jeruk. Dari 3 pilar Kecamatan Kebun Jeruk, hari ini mengukuhkan relawan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan Kebun Jeruk sebanyak 70 orang. 70 orang itu dibagi 7 kelurahan, berarti per kelurahan ada 10. Nah, kita memprediksi ini antisipasi apabila terjadi lonjakan COVID setelah pasca liburan Idul Fitri, ya kita mempersiapkan untuk membantu kita terutama di 3 pilar yang selama ini hanya mungkin Lurah, Bimas tidak bisa. Setelah dikukuhkan relawan ini kan paling tidak tambah 10 orang. Ya tugas mereka nanti ya satu untuk tetap menjaga protokol kesehatan di wilayah kelurahan masing-masing mereka. Makanya dibebanin kantongan-kantongan itu untuk membubarkan warga yang berkerumun. Nah, kemudian setelah itu kita juga tetap melaksanakan edukasi dan menyampaikan kepada masyarakat di mana pada saat telah terbentuk PPKM Mikro, ya, PPKM Mikro harus kita dirikan posko di masing-masing kelurahan. Kebun Jeruk ada 7 kelurahan, berarti ada 7 posko, ya. Di masing-masing posko kita menentukan zona merah di RT atau RW yang paling rawan angka COVID-nya, ya. Dan kita diperintahkan oleh pimpinan waktu itu untuk melaksanakan intervensi di RT atau RW yang termasuk zona merah. Yang kita lakukan adalah
penyemprotan disinfektan, tetap pemberian vitamin maupun pon-pon untuk yang isolasi mandiri, dan kemudian melakukan swab di tempat yang zona merah. Kemudian kita buat portal di zona merah, kita buat spanduk, kita buat tempel stiker bahwa daerah ini daerah zona merah COVID-19, zona oranye COVID-19. Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada warga yang datang supaya bisa lebih berhati-hati atau bertamu di tempat yang zona merah untuk bisa memutus mata rantai peredaran COVID-19. Baik, sore hari ini kita akan melakukan woro-woro, memberikan edukasi, memberikan himbauan kepada warga Kelurahan Kebonjeruk yang paling tinggi COVID-nya, yaitu Kelurahan Kebonjeruk. Kemudian yang kedua, kita memasang spanduk himbauan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pak, nama siapa Pak? Samsul Bahri. Pak, ini Bapak polisi turun ke lapangan memberikan himbauan tentang awas lonjakan COVID-19 dan penggunaan masker. Pandangan Bapak sendiri seperti apa Pak? Bagus sekali. Bagus sekali. Berarti peduli gitu Pak. Bapak polisi peduli. Selain itu juga kita juga dari Polsek Kebonjeruk membuka gerai vaksin massal gratis, yaitu di Balai Warga RW 05 Kelurahan Kedoya Utara atau di Perumahan Saras Garden, yang sampai saat ini adalah memasuki hari ke-8 sudah kita vaksin sekitar 2.954 orang. Mendukung vaksinasi massal yang dilakukan oleh Mabes Polri. Untuk Kebonjeruk sendiri kita dapat vaksin 200 vaksin. Masih sangat antusias ya, hanya karena vaksinnya terbatas, satu hari 200, kemudian sedangkan nakesnya juga terbatas ya, jadi sehingga ya kita batasi di 200. Kemudian dilanjut lagi ke PPKM darurat. Upaya-upaya yang kita lakukan dari Polsek Kebonjeruk adalah yang pertama, kita tetap menghimbau kepada pedagang-pedagang, baik itu restoran, pedagang kaki lima, untuk tidak makan di tempat, atau yang hanya boleh adalah take away, itu dibungkus dibawa pulang ke rumah. Ya, ini masuk hari ketiga, kita masih tetap sosialisasi kepada para pedagang, mau itu restoran Padang, restoran maupun pedagang kaki lima. Mengikuti PPKM darurat ya, sudah mengikuti PPKM darurat, bagus sudah digulung, tidak ada yang makan di tempat, mereka hanya menerima delivery atau take away ya. Nah, kemudian kita juga menghimbau kepada tempat-tempat yang biasa ada kerumunan untuk tetap kita jaga, kita sterilkan supaya tidak ada, karena tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengurangi mobilitas
dan membubarkan kerumunan, berarti PPKM darurat berhasil di wilayah kita. Nah, itu sementara yang kita lakukan di Polsek Kebun Jeruk ataupun di wilayah Kecamatan Kebun Jeruk untuk mengantisipasi peredaran COVID-19 di dalam PPKM darurat ini. Terima kasih.